Baiklah Ustadz, kita menuju ke Kalimantan Barat. Polda Kalbar telah menahan 10 terduga pelaku perusak masjid Jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Polisi masih mendalami peran masing-masing dari 10 terduga pelaku. Atas peristiwa anarkis yang terjadi pada Jumat lalu, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menahan 10 terduga pelaku perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. 9 orang terpaksa dijemput polisi, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri. Hingga saat ini ke-10 orang yang ditahan masih menjalani pemeriksaan di Polres Sintang dan tengah didalami peran mereka masing-masing. Polisi masih melakukan proses pengembangan untuk memastikan apakah ada terduga pelaku lainnya yang terlibat dalam perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah tersebut. Dari 10 itu 9 orang memang kita jemput tanpa ada perlawanan. 1 orang itu datang menyerahkan diri. Kita lagi berproses, mudah-mudahan hari ini sudah bisa kita tetapkan statusnya karena kita punya waktu 1x24 jam. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan di lokasi kejadian, sedangkan kondisi di Kabupaten Sintang berangsur-angsur membaik. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Ya, semoga kerukunan masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tetap kondusif dan gejolak di masyarakat dapat segera diredam oleh pihak berwajib. Ustadz Subki, bagaimana tanggapannya dengan perusakan tempat ibadah milik Jemaah Ahmadiyah ini? Ya, baik, memang mayoritas Muslim di Indonesia adalah Ahlus Sunnah, dan Ahmadiyah memang ini adalah merupakan satu perdebatan yang panjang yang tidak kunjung selesai sampai sekarang, karena kita menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah la Nabi ya ba'dah, tidak ada Nabi lagi setelah baginda Nabi SAW. Sementara Ahmadiyah Qadianiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah merupakan nabi berikutnya setelah nabi. Walaupun ada juga kalau tidak salah saya mengingat ya, Ahmadiyah Lahore yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi tapi hanya sebagai mujaddid atau seorang pembaharu ya, yang membawa atau menyegarkan kembali. Nah, terlepas dari perbedaan ini, yang pertama pendapat saya memang pemerintah harus memutuskan ya, tentu di sini ada Departemen Agama ya, kemudian juga ada mungkin berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia karena ini ranahnya pemerintah pastinya. Kemudian yang kedua, walaupun kita tidak sepakat dengan mereka atau tidak menganggap mereka adalah merupakan bagian dari Islam, bagusnya kita tidak kemudian main hakim sendiri dan kemudian melakukan pengerusakan. Karena di mata dunia, ya karena ini yang dirusak adalah masjid, seolah-olah kan umat Islam merusak fasilitas ibadah umat Islam itu sendiri. Ya sebaiknya ya ini tidak diselesaikan seperti ini ya. Tapi kemudian ada dialog dan kemudian juga minta keputusan pemerintah supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Karena ya kalau di kalangan organisasi yang lain kan seperti misalnya Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, Al-Wasliyah yang memang semuanya ahlu sunnah walaupun ada perbedaan ya mereka masing-masing tahu bahwa itu adalah merupakan ahlu sunnah. Kalau Ahmadiyah ini ya mungkin seperti aliran-aliran yang lain yang kemudian dikatakan bahwa ini adalah menyimpang dari al-Islam, namun demikian kita tidak bisa melakukan kezaliman ya seperti ini ya, atau melakukan sesuatu yang akan mencederai bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu sendiri. Ya, Masya Allah, biarkan penegak hukum yang memprosesnya dan tetap jauhkan diri dari tindakan-tindakan anarkis. Nah, Ustadz Subki sendiri apakah sudah pernah mungkin berdialog dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah dan kemudian berdialog, berdiskusi tentang apa yang mereka pahami begitu, Ustadz? Ya, kalau di level saya memang saya sendiri secara resmi memang tidak, tapi bersentuhan dengan mereka karena mereka juga kadang membagikan brosur ya,
ini mungkin kira-kira sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu gitu ya, membagikan brosur, mengajak beribadah ke tempat mereka gitu kan, sebagaimana ya dakwah dilakukan oleh mereka gitu ya. Dan ya pasti kita mengadakan dialog dan kita kemudian mengungkapkan alasan kenapa kita tidak memilih apa yang mereka pilih gitu, karena menurut kita Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir itu adalah sudah final gitu ya. Saat kita mengatakan wa khataman nabiyyin, itu yang dibaca itu dalam riwayat Hafs adalah wa khataman nabiyyin, sementara Al-Baqun dalam ilmu qiraat itu membaca wa khatiman nabiyyin, yang maknanya saling menguatkan bahwa Nabi itu memang Nabi yang paling utama dan juga penutup para nabi, yang la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin dialog lebih resmi itu mestinya di tataran yang juga lebih resmi ya, di mungkin tingkat majelis ulama dan kemudian mungkin difasilitasi oleh Departemen Agama agar tidak lagi ada hal-hal seperti ini yang kita sesalkan. Dan ya pasti ada anak-anak, mungkin ada wanita, ada orang-orang yang seharusnya dia belum tahu apa-apa kemudian menjadi korban seperti ini. Masya Allah, semoga kasus ini segera terselesaikan, dan meskipun pada tahun 2005 juga sudah ada keputusan begitu dari MUI ya Ustadz, dan semoga bisa diambil jalan tengah agar tidak lagi terjadi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat dengan tindakan kekerasan seperti ini. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Subki Al-Bukhuri atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz, Assalamualaikum. Amin, amin. Sama-sama sehat Mbak Nurul Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ustadz Subki.